Ini hadisnya sahih ya. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, beliau mengatakan amin. Naik mimbar kedua, beliau mengatakan amin. Naik lagi mimbar yang ketiga, beliau mengatakan amin. Apa maknanya amin? Istajib, terimalah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, radhima an fumriin, kecelakaan bagi seorang hamba ya Muhammad ketika datang Ramadan, keluar Ramadan, ternyata dosanya tidak terampuni. Ini yang pertama. Ya, kalau bulan Ramadan itu datang Ramadan sampai keluar Ramadan, ternyata dosanya tidak terampuni, ini kecelakaan bagi seorang hamba yang seperti ini. Maka Nabi mengatakan amin, terimalah ya Allah kecelakaannya. Yang kedua, kecelakaan bagi seorang hamba yang disebut namamu di sisinya dan dia tidak berselawat kepadamu. Maka Nabi SAW juga mengatakan apa? Amin, terimalah ya Allah. Paham? Yang ketiga, ini yang kita inginkan di sini, di dalam pembahasan ini, itu rogima an fumriin, kecelakaan bagi seorang hamba. Apa itu? Yang dia mendapati salah satu dari orang tuanya atau kedua-duanya sampai di masa tua, tetapi apa? Tidak menyebabkan dia masuk surga. Nah ini perhatikan ya, dia mendapati orang tuanya salah satunya atau kedua-duanya. Kalau kedua-duanya artinya apa? Orang tuanya ini panjang umurnya sampai masa tua, tetap dia dapati. Dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, bahkan dia sudah punya cucu pun orang tuanya masih hidup misalnya. Ya kan? Ini namanya dia mendapati orang tuanya sampai masa tua, tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Orang tua itu ketika dia semakin tua, itu adalah pintu surga bagi seorang hamba. Makanya sebagian as-salaf, para ulama as-salaf itu, kalau meninggal salah seorang dari orang tuanya, dia menangis. Tapi dia katakan, bukan saya menangis karena meratapi orang tuanya meninggal, tapi karena dibilang sudah tertutup satu pintu surga bagi saya. Paham? Telah tertutup satu pintu surga bagi saya. Begitu. Karena orang tua itu adalah pintu surga bagi seorang hamba. Ini banyak dalil ya tentang perkara ini. Tapi ini adalah poin-poin yang perlu diingat. Poin-poin yang perlu diingat. Karena itu telah kita sampaikan tadi malam juga tentang apa? Tentang kisah Uwais Al-Qarni. Apa kisah dari Uwais Al-Qarni ini? Dia mendapati dirinya, apa namanya? Uwais Al-Qarni ini, dia namanya adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia orang yang berasal dari Yaman. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, didatangi oleh seorang apa namanya pasukan, kata Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, itu bersabda, kata beliau, nanti akan datang seseorang yang dia itu bernama Uwais bin Amir, disebut ya Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman, bersama rombongan pasukan dari Yaman. Perhatikan ya, ini sabda Rasulullah ini. Kata beliau, ya'ti alaikum Uwais, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir. Jadi namanya Uwais, nama bapaknya siapa? Amir. Bersama pasukan, kelompok pasukan dari Yaman. Nah, ini penduduk Yaman dia, orang Yaman. Kemudian kata Nabi SAW, dia berasal dari Murad, ya, min Murad, summa min Qaran. Nah, dia berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Makanya dikatakan Al-Qarni, ya, dari Qaran. Jadi itu namanya nisbat ya. Kalau Salman Al-Farisi itu namanya yang mana? Salman adalah namanya,
Al-Farisi itu namanya nisbat, penyandaran, dirinya berasal dari Faris. Nah, jangan sampai keliru. Hasan Al-Basri namanya Hasan Al-Basri itu dari Basrah. Imam Al-Bukhari itu bukan namanya, tapi penyandaran, nisbat kepada tempat dia. Dia berasal dari negeri Bukhara. Namanya dikatakan apa? Al-Bukhari. Jelas? Kalau dari Yaman, Al-Yamani. Kalau dia dari Qoran ini berarti Al-Qorni, begitu. Kalau yang dari Makkah, Al-Makki. Kalau dari Jawa, Al-Jawi. Begitu. Kalau yang dari Bugis, Al-Bugisi. Jelas ya? Dari Makassar, Al-Makassari. Itu tanpa huruf ya di belakang yang ditasdidkan. Itu nisbat, menunjukkan dia berasal dari sana. Itu namanya penyandaran. Nah, ini makanya Uwais Al-Qarni berasal dari Qoran. Ya. Dia perpindahan dari Murad kemudian ke Qoran. Kemudian kata Nabi, dia memiliki penyakit kulit. Dia memiliki penyakit kulit kemudian sembuh. Ya, dari penyakit kulit tersebut kecuali bagian 1 dirham. Ada seperti 1 dirham saja tersisa di tubuhnya. Kemudian kata Nabi, dia memiliki seorang ibu yang sangat berbakti padanya. Begitu. Jadi Uwais Al-Qarni ini dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Makanya kata Rasulullah, andaikan dia ini bersumpah pada Allah, ya, kalau dia bersumpah kepada Allah, apa yang terjadi? Maka akan diperkenankan yang dia minta. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, itu akan diperkenankan apa yang dia minta. Makanya Nabi perintahkan kepada siapa? Kepada Umar ibn Khattab, fa in istata'ta ayastaghfirulak faf'al. Maka jika kamu mampu untuk meminta agar supaya dia memintakan engkau ampun kepada Allah, maka lakukan, kata Nabi. Begitu ceritanya. Makanya di masa orang datang berhaji, Umar mencari, sehingga suatu hari Umar pun bertanya tentang Uwais kepada rombongan yang datang berhaji. Maka orang yang terhormat tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Begitu. Dia memang orang miskin dan tidak punya apa-apa. Makanya Rasulullah temui Uwais dan dia waktu itu minta agar diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kalau dia berdoa terkabul? Kalau dia meminta kepada Allah diberi? Karena berbaktinya dia kepada ibunya. Paham ya? Karena berbaktinya dia kepada ibunya. Itu dia permasalahannya. Makanya di sini berbakti kepada orang tua itu sangat penting sekali. Amalan yang paling mendekatkan kepada Allah, di antara amalan yang paling mendekatkan kepada Allah. Makanya kalau kita bisa lakukan, lakukan. Kalau orang tua sudah tiada, baru menyesal. Paham ya? Kadang anak sudah berhasil, usahanya berhasil, ya kan? Terhormat di kalangan masyarakat, tapi dia lupa kepada orang tuanya. Itu bukan orang yang berhasil. Tetapi seorang itu ketika dia semakin berhasil dalam usahanya, dalam kehidupannya, harusnya dia semakin ingat kepada orang tuanya. Karena dia menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang memiliki usaha, memiliki orang yang berhasil. Itu karena siapa? Karena kedua orang tuanya. Makanya ada sebuah kisah ya di negeri Saudi, pernah dikisahkan oleh seorang syekh tentang seorang anak yang sudah menikah. Anak ini sudah menikah dan dia sudah bekerja. Dia punya istri dan dia sudah bekerja. Tapi lama dia tidak berkunjung kepada ibunya. Maka suatu hari istrinya berkata kepada suaminya, "Maukah engkau makan bersama seorang wanita
Ditanya oleh istrinya. Itu disebutkanlah itu bersama ibumu. Diingatkan oleh istrinya, ternyata istrinya dia termasuk istri yang baik. Diingatkan suaminya, tidakkah engkau itu sesekali datang untuk mengajak ibumu makan bersamamu? Ya kan? Yang engkau hormati dia. Maka setelah itu sadarlah suaminya, oh ya, kita ajak ibu makan di restoran. Itu sesekali orang tua diajak di restoran. Jangan hanya istri anak saja. Pergi di restoran mahal, nginap di hotel mahal, pergi kunjungan di tempat-tempat wisata yang mahal, dipoto, diposting lagi di Facebook, diposting media sosial untuk dibanggakan. Tapi orang tuanya dia lupakan. Ya, perhatikan ini. Akhirnya dia teleponlah ibunya bahwa dia akan mengajak ibunya makan di restoran ini misalnya, sebutkan tempatnya. Dan dia suruh ibunya bersiap-siap dan dia akan jemput ibunya. Dan janjian sudah dia akan jemput ibunya di waktu tertentu. Sehingga ibunya ini betul-betul gembira, sangat gembira sekali. Sampai dia tunggu anaknya di depan pintu. Ketika anaknya datang, dia datangi anaknya, dia peluk seperti waktu masih kecil. Dia sayangi betul.